Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kali ini kita akan membahas mengenai elemen dasar C++, operan, dan juga operator. Kita masih dalam kuliah online dan kita tidak melakukan perkuliahan secara live, tapi materi yang saya berikan akan saya bahas melalui video ini. Baik, kita langsung aja mulai. Baik, pertama kita akan membahas mengenai nama, pengenal atau identifier ya. Jadi dalam pemrograman C++ atau dalam pemrograman yang lain, kita selalu membutuhkan yang namanya identifier. Identifier itu apa sih? Nama pengenal atau identifier name adalah nama-nama yang ditentukan sendiri oleh pembuat program yang nantinya akan digunakan dalam pemrograman. Jadi memberikan nama-nama bisa dalam bentuk huruf atau gabungan huruf dengan angka atau menambahkan karakter-karakter yang lain. Ya. Untuk apa identifier ini? Ya. Fungsinya untuk menyatakan variabel, konstanta, fungsi, label, objek, atau hal-hal lain yang perlu dideklarasikan. Jadi intinya kita akan memberikan nama sesuatu di dalam sebuah program. Oke, apa itu variabel, apa itu konstanta, nanti kita akan bahas di dalamnya, ya. Nah, sebelum kita menggunakan atau membuat penamaan dari beberapa hal ini ya, variabel, konstanta, fungsi dan lain-lainnya itu, kita harus tahu aturannya. Ya, aturan dalam penamaan. Oke, yang pertama, karakter pertama harus diawali dengan huruf atau bisa juga dengan underscore atau garis bawah. Ya, ingat karakter pertama harus menggunakan huruf, tidak boleh angka. Oke. Yang kedua, karakter berikutnya boleh huruf, boleh bilangan atau angka, atau underscore atau garis bawah. Ya, jadi untuk karakter berikutnya setelah huruf di belakangnya boleh angka, boleh huruf lagi, atau boleh juga menggunakan underscore. Panjang maksimal 32 karakter. Nama pengenal tidak boleh sama dengan kata kunci atau reserved word yang ada di dalam C++. Kemudian pengenal bersifat case sensitif, artinya huruf kecil dan huruf besar atau kapital itu dianggap tidak sama atau dibedakan. Jadi kalau membuat nama awalnya menggunakan huruf besar, nanti pada saat memanggil atau menggunakannya harus juga menggunakan nama yang sama dengan huruf yang sama. Berarti nama besar. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Nama itu tidak sama dengan nama ya. Nama yang huruf besar semuanya tidak sama dengan huruf tulisan nama dengan huruf besar hanya N saja, atau bahkan nama dengan huruf kecil semua. Ini semuanya berbeda. Kalau penulisan seperti ini sama dengan 3 nama yang berbeda. Nama dengan huruf besar semua, nama dengan N saja yang besar, dan nama dengan huruf kecil semua. Ini sudah berbeda semuanya. Karena case sensitif tadi ya, huruf besar dan kecil dibedakan. Nah, ini adalah keyword yang tadi reserved word tadi ya. Nah, antaranya ini. Keyword adalah kata kunci yang digunakan dalam pemrograman untuk fungsi-fungsi tertentu. Dalam pemrograman C++, keyword dikenali oleh compiler dengan cara mendeklarasikan file headernya. Tetapi ada juga keyword yang tidak perlu mendeklarasikan file header. Ya. Keyword merupakan pernyataan singkat dan mempunyai fungsi tertentu, sehingga sangat fleksibel dan mudah dalam penggunaan dalam membuat program. Ya. Ini adalah contoh-contoh keyword dasar dalam C++. Nah, kata-kata inilah yang tidak boleh dijadikan sebagai identifier atau penamaan tadi. Ya, ada macam-macam di sini. Ada auto, break case, char, cons,
continue, default, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai variabel dan konstanta. Nah, variabel itu apa sih? Nah, variabel ini penting bagi kita yang belajar pemrograman karena variabel ini akan selalu kita gunakan, akan selalu penting di dalam membuat program. Nah, sebenarnya variabel itu apa? Nah, yaitu suatu wadah yang digunakan untuk menampung nilai atau data. Jadi tempat untuk menampung data atau nilai itu namanya variabel. Ya, nilai variabel dapat berubah-ubah ketika program dijalankan. Jadi nilai di dalam variabel ini bisa berubah-ubah ketika program dijalankan. Ya, dengan kata lain, variabel adalah suatu memori dengan identitas tertentu untuk menampung nilai atau informasi baik yang tetap maupun yang berubah-ubah. Oke, itu ya variabel. Untuk konstanta sekarang. Nah, ini agak sedikit berbeda. Walaupun sama-sama digunakan untuk menyimpan nilai atau data, tetapi secara fungsi ini sedikit berbeda. Ya. Konstanta adalah suatu identitas atau memori untuk menampung nilai atau informasi yang bersifat tetap. Nah, ini bedanya ya. Bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Itu namanya konstanta. Kalau variabel tadi nilainya bisa tetap atau bisa juga berubah-ubah. Ya. Cara penulisan variabel, konstanta, dan tipe data di C++ seperti di bawah ini. Variabel dalam C++ terdiri dari huruf, angka, dan tanda underscore. Ya, ini seperti sama ya. Jadi penamaan di dalam variabel ini juga sama aturannya dengan tadi kalau kita bilang adalah identifier. Ya. Format penulisan dalam variabel di C++ formatnya sebagai berikut. Ya, tipe data, ya, berarti di depan nama harus diberikan tipe data. Nah, tipe data itu apa? Oke, nanti kita akan bahas juga. Kemudian setelah tipe data baru diberi nama variabel. Nah, nama variabel ini bebas. Ya, pemberian nama itu bebas, sangat bebas. Kecuali aturan yang tadi ya, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Udah, itu aja. Selain itu bebas. Ya. Contoh, int angka. Nah, int itu adalah tipe data, angka itu adalah nama variabel. Apakah nama variabelnya harus angka? Tidak. Ya, jadi saya bilang itu bebas, hanya huruf A gitu aja juga boleh. Atau AN juga boleh. Atau X atau Y boleh juga. Jadi bebas dalam penamaan variabel, tetapi tidak boleh sama gitu ya. Ya. Contoh di atas artinya membuat variabel dengan angka dengan tipe data int atau integer. Oke, kita lanjut dulu. Terdapat beberapa modifikasi dalam penulisan variabel sebagai berikut. Itu ya. int abc. Nah, itu adalah pendeklarasian istilahnya ya, atau pemberian nama variabel. int abc itu artinya membuat variabel sebanyak 3 namanya A, B, dan C. A, B, dan C ini memiliki tipe data integer. Ya, int karena di awal ditulis int berarti A, B, C ini bisa dipakai untuk menyimpan tipe data atau nilai yang berupa tipe data integer. Nah, contoh yang kedua, char kata, koma nama. Nah, kalau seperti ini berarti ada dua variabel yang namanya kata dan satu namanya nama, dua-duanya menggunakan tipe data char atau karakter. Oke ya. Yang kedua, penulisan variabel dengan langsung memberikan nilai awal. Contoh, nah, boleh juga seperti ini ya, int A sama dengan 6, int B, C, D sama dengan 16, char kata sama dengan Malang, char nama alamat sama dengan berapa nilainya. Ya, berarti pendeklarasian atau pemberian nama variabel diikuti dengan pengisian nilainya. Yang kedua ini. Ya. Format penulisan konstanta
adalah sebagai berikut. Kalau tadi variabel, cara penulisan seperti itu. Nah, sekarang konstanta. Konstanta itu diawal dengan cons. Ya, cons. Kemudian nama konstanta baru nilai. Gitu ya. Konstanta itu diawal dengan cons, C-O-N-S-T, kemudian ada nama konstanta, kemudian baru dikasih nilai. Contohnya, contoh cons pi sama dengan 3,14. Ya, ini dikasih nama pi karena ini nilainya adalah nilai pi. Kalau kita mau menghitung luas lingkaran atau kerucut, itu akan menggunakan pi ini. Membuat konstanta dengan nama pi, nilainya 3,14. Ya, jadi cara itu adalah cara pembuatan nama konstanta. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, penulisan penamaan variabel konstanta dalam C++ harus memenuhi beberapa kaidah yang telah ditentukan. Hampir sama dengan penamaan variabel, persamaan dengan identifier tadi ya, hampir sama seperti itu. Variabel harus diawali dengan huruf, ya, karena variabel ini juga termasuk identifier, maka penentuan penulisan atau penamaan variabel ini disamakan dengan penamaan identifier, gitu ya. Jadi tidak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf, atau bisa juga diawali dengan garis bawah atau underscore. Selanjutnya, boleh atau dapat diisi dengan angka. Kemudian yang ketiga, panjang variabel boleh lebih dari 32 karakter, tetapi hanya 32 karakter yang akan dibaca. Tidak boleh ada spasi. Ya, kalau ada spasi, misalkan mau mengasih jarak antara kata satu dengan kata kedua, bisa digantikan dengan underscore. Case sensitif, sama ya, huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Variabel tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword yang sudah ada di dalam C++ yang tadi saya tunjukkan. Pemberian nama variabel harus unik. Unik itu artinya nggak boleh ada yang sama. Ya. Kalau sudah ada A, berarti nggak boleh ada A lagi. Kalau sudah ada A1, berarti nggak boleh ada nama A1 lagi. Kalau sudah ada B, nggak boleh ada penamaan variabel B lagi, gitu ya. Seterusnya, pokoknya nggak boleh ada yang sama, harus unik, gitu. Jenis-jenis variabel. Ada variabel global, ada variabel lokal. Bedanya apa? Nah, variabel global itu variabel di mana variabel ini dapat dikenali atau dapat diakses atau dibaca di semua blok program. Jadi di satu program itu bisa membaca variabel ini, namanya variabel global. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenali di satu blok saja. Ya, misalnya variabel yang hanya dikenal dalam satu prosedur atau function saja. Ya. Oke, di bawah itu adalah contoh penulisan variabel dalam C++. Gitu ya. Kemudian di situ dijelaskan ada variabel global, ada variabel lokal. Silakan dilihat perbedaannya di mana. Oke ya. Kalau variabel global itu ada di atasnya main, ya, di atas main. Sedangkan variabel lokal itu ada di dalamnya main, di dalam kurung kurawal ini. Oke, itu ya perbedaannya. Nah, kalau global ini bisa dipakai di sini, tapi kalau variabel lokal ini nggak bisa dipakai di blok yang lain, gitu. Nah, ini sekarang kita akan bahas mengenai tipe data. Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai atau value yang akan disimpan ke dalam memori atau variabel dan yang akan diproses dalam program. Nah, hubungan antara variabel, konstanta, data, dan tipe data dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Ya, jadi data atau nilai bisa dimasukkan ke dalam variabel atau konstanta. Ya, bisa dimasukkan ke dalam variabel atau konstanta. Dan variabel itu juga harusnya sudah diberi nama, atau konstanta itu harus sudah diberi nama beserta tipe datanya.
Ya. Setiap bahasa pemrograman memiliki jenis-jenis tipe data yang berbeda-beda. Akan tetapi secara umum dalam semua bahasa pemrograman tipe data dibagi sebagai berikut. Nah, jenis-jenis tipe data yang pertama ada tipe data primitif atau sederhana. Ini yang sering dipakai di dalam pemrograman. Ya. Yang pertama, numerik. Ya, yang numerik atau angka. Jadi dibedakan seperti itu ya. Ini hanya dipakai untuk menyimpan angka saja. Berarti tipe datanya adalah tipe data numerik. Ya. Di numerik ada apa saja? Nah, ada integer, ada real. Ya. Untuk integer ada byte, ada integer, ada short integer, long integer, ada word. Untuk real ini untuk apa sih? Real ini untuk menyimpan bilangan yang ada koma-komanya atau pecahan. Kalau yang integer itu digunakan untuk bilangan bulat. Bilangan bulat yang bagaimana? Bulat itu ya angka 1, angka 2, angka 3, 100, 1000, 1 juta, itu integer, bulat. Tapi kalau yang real, yang koma-koma ini ya 1,1, 1,5, 0,5 itu namanya real. Nah, biasanya atau standarnya kalau kita menggunakan program di dalam pemrograman dasar atau di C++ ini, kita lebih menggunakan integer. Ya, karena datanya nggak terlalu banyak, integer sudah cukup kalau kita menggunakan bilangan bulat. Sedangkan untuk bilangan pecahan biasanya kita menggunakan float untuk angka-angka yang pecah atau yang ada koma-komanya. Ya. Yang berikutnya, selain angka, kita juga bisa menyimpan karakter atau char di dalam tipe data ya, atau di dalam variabel atau konstanta, gitu ya. Karakter merupakan tipe data yang hanya mampu menyimpan 1 digit karakter. Ukuran tipe data karakter adalah 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Ya. Adapun macam-macam karakter yang ada sejumlah 256 macam karakter, yaitu dari kode karakter ASCII 0 sampai dengan 255. Itu ya. Yang ketiga ada boolean, ya, tipe data boolean. Boolean ini merupakan tipe data logika yang berisi 2 kemungkinan, yaitu true atau benar dan juga salah atau false. Tipe data boolean memakai memori paling kecil karena hanya menyimpan 2 kondisi antara benar dan salah saja. Ya. Oke ya, sekarang yang kedua. Kalau tadi yang primitif, yang sekarang adalah tipe data composite. Nah, tipe data composite ini tipe data yang berbeda dengan yang primitif tadi. Kalau yang primitif itu hanya menampung 1 nilai saja. Ya, 1 nilai saja. Sedangkan yang composite ini bisa menampung banyak nilai. Ya, di antaranya array. Nah, array ini bisa menyimpan banyak data, tidak hanya 1. Kalau yang primitif tadi hanya 1. Kalau yang ini bisa banyak. Ya. Sebenarnya array ini akan kita bahas nanti, ada pertemuan sendiri. Struct sama, nanti juga akan kita bahas di lain waktu. Ya, ini kita pengenalan aja dulu. Struct berbeda dengan array. Kalau array hanya menyimpan 1 tipe data saja atau bersifat homogen. Sedangkan struct bisa menyimpan banyak data dan juga bisa banyak tipe data. Jadi macam-macam. Jadi satu struct ini bisa menyimpan banyak macamnya. Kalau array hanya 1 macam. Gitu ya. Kemudian ada image, gambar, citra, merupakan tipe data grafik. Ini termasuk ke dalam tipe data yang composite. Date, time, data waktu, ini juga termasuk di data composite. Kemudian objek digunakan untuk menyimpan nilai yang berhubungan dengan objek-objek yang disediakan oleh Visual Basic, Delphi, dan bahasa pemrograman lain yang berbasis GUI. Nah, berarti kalau yang sekarang kita kan belum berbasis GUI, kita masih monokrom ya, jadi tidak atau belum menggunakan objek ini, gitu ya. Oke, berikut ini adalah
eh, tipe data yang digunakan dalam C++, ya, yang sering digunakan dalam C++. Di antaranya ada char. Char ini untuk menyimpan karakter, ya, ukurannya 1 byte. Ada wchar underscore t, ini untuk menyimpan karakter lebar, biasanya untuk Unicode, ukurannya 2 byte. Ada short integer, ada integer, ada long integer, ada float, ada double, long double, boolean. Nah, inilah yang sering-sering digunakan di dalam C++, ya. Mungkin kita nanti di dalam pemrograman mungkin akan sering ketemu ini. Nah, di integer pun kita sering menggunakannya adalah yang integer ini untuk bilangan bulat, int. Sedangkan untuk yang bilangan pecahan, real tadi, kita sering menggunakan float. Ini yang sering kita pakai. Jadi char in float, wah, itu sudah cukup, ya, nggak perlu semuanya dipakai. Cukup char in float, sudah cukup, ya. Untuk sementara penjelasan saya potong di sini untuk tidak memperberat ini datanya, biar nanti juga tidak berat pada saat mengupload. Oke, nah, terima kasih. Kita akan ketemu di slide berikutnya.